Shalom saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Hari ini sebelum kita mulai dalam Pastor Talk Zion Church of Christ, saya mau bertanya, apakah saudara pernah merasa disuruh Tuhan melakukan sesuatu, tetapi saudara malah berpikir, aduh Tuhan, jangan saya Tuhan, yang lain saja. Kalau jawaban saudara iya, hari ini kita mau belajar dari Yunus, karena Yunus juga mengalami hal yang sama. Cerita Yunus bukan hanya tentang Yunus dan ikan besar, atau dia dimakan ikan, tetapi tentang hati yang mencoba kabur dari panggilan Tuhan. Judul hari ini saya beri Yunus, bukti kasih Tuhan yang tak terbatas. Mari kita baca dari kitab Yunus 1 ayat 1 sampai 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ada 3 poin yang bisa kita pelajari dari Yunus. Poin yang pertama, Yunus mencoba kabur ke Tarsis, padahal Tuhan minta dia ke Niniwe. Yang artinya Yunus mencoba untuk menghindar dari Tuhan. Tuhan suruh Yunus ke Niniwe, kota yang penuh dosa, supaya Yunus bisa kasih peringatan sehingga kota Niniwe ini bisa bertobat. Tapi Yunus tidak suka. Yunus pilih kabur, dia naik kapal ke arah sebaliknya. Literally, dia berpikir dia bisa kabur dari Tuhan. Hal yang mungkin kita bisa tanyakan kepada diri kita saat ini. Kadang kita juga kabur. Bukan ke Tarsis, tapi ke hal-hal yang mendistract kita dari Tuhan, seperti game, medsos, ataupun kesibukan kita. Atau kita juga kabur dengan alasan-alasan, Tuhan aku belum siap, Tuhan yang lain aja, Tuhan si itu, si ini. Atau kita kabur dengan menunda-nunda, padahal Tuhan udah kasih tanda-tandanya melalui hati nurani kita ataupun melalui orang sekitar kita. Jadi semoga kita bisa sadar kabur dari Tuhan itu mustahil. Tuhan yang berfirman bahwa Dia yang mencari kita. Kita kemana, Dia tunjukin. Seperti Tuhan mencari Yunus lewat badai, lewat kapal, bahkan lewat ikan. Poin yang kedua, Tuhan bisa pakai masalah kita buat pemulihan kita. Waktu Yunus akhirnya ditelan ikan, disitulah titik baliknya. Dalam kegelapan dan kesendirian, Yunus baru sadar Tuhan tidak pernah ninggalin dia. Dalam Yunus 2 ayat 2, di dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Yunus di ikan bukan sebagai bentuk hukuman, tetapi sebagai tempat pemulihan. Kadang kita baru sadar Tuhan itu ada pada saat kita jatuh, pada saat kita mengalami pergumulan, pada saat kita mengalami masalah-masalah. Justru di saat itu Tuhan gandeng tangan kita dan Tuhan proses kita buat pemulihan kita dan supaya kita bisa berbalik arah.
Poin yang ketiga, walau Yunus ngambek, Tuhan tetap sabar. Waktu Niniwe bertobat, Yunus malah kesal dengan Tuhan. Kenapa? Karena Yunus maunya Tuhan hukum mereka. Yang Tuhan lakukan malah mengampuni. Dalam Yunus 4 ayat 2, aku tahu engkau itu Allah yang pengasih dan penyayang. Itulah sebabnya aku lari ke Tarsis. Wow, ayat ini benar-benar menunjukkan bahwa Allah itu maha pengasih. Yunus tahu Tuhan itu baik. Tapi Yunus tidak mau berbagi kebaikan Tuhan ke orang lain. Orang yang dia anggap tidak layak. Yang kita bisa pelajari, kadang kita juga memilih-milih kasih Tuhan. Oh, siapa yang pantas, siapa yang tidak. Tapi Tuhan ingatkan kita agar kita mau menjadi terang buat semua orang. Seperti Yesus datang ke dunia untuk orang sakit, untuk orang berdosa. Tuhan mengajarkan kasih-Nya, Dia tidak pilih-pilih. Dan Tuhan mau menggunakan kita untuk menyebarkannya. Untuk penutup, cerita Yunus mengajarkan kita tentang 3 hal penting. Kita bisa lari pada saat Tuhan panggil kita, tetapi kita tidak akan bisa lari dari Tuhan. Yang kedua, Tuhan bisa pakai pergumulan kita, masalah-masalah kita untuk pemulihan kita. Yang ketiga, kasih Tuhan, kesabaran Tuhan jauh lebih besar dari egonya kita. Semoga kita juga tidak memilih-milih Niniwe. Siapa Niniwe dalam hidup kita? Siapa orang yang kita anggap tidak layak dikasihi? Padahal Tuhan mau menggunakan kita untuk mendoakan dia. Semoga hari ini kita bisa datang ke hadapan Tuhan dan berkata, ya Tuhan, aku siap. Pakai aku semaumu Tuhan. Tuhan berkati. Selamat menjalani hari yang penuh kasih dari Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.